god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do akan coba bawakan sebuah alur cerita yang berjudul God's Killer. Cerita bermula dari adanya seorang anak yang memilih untuk tidak menentukan kelasnya, sehingga ia pun bertarung dengan menggunakan semua jenis senjata. Bagaimana dengan keseruan kisahnya? Sebelum memasuki part pertama, alangkah baiknya Bang Do Rosing Pantun terlebih dahulu pergi tamasya bersama satu regu. Langsung subscribe ya, nggak usah ragu. Anjay. Yup, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Cerita bermula dari adanya seorang anak yang bernama Yun Chen, di mana sekitar 3 bulan yang lalu dirinya ini diteleportasikan ke dalam dunia yang dirasa cukup aneh. Dunia yang dirasa mirip dengan sebuah game, di mana hanya ada kehancuran dan juga monster yang berkeliaran di sekitarnya. Dan semua itu tak pernah ada yang tahu apa yang ada di balik gate tersebut. Terlebih dari mana asal usul mereka semua itu. Dan Yun Chen ini adalah seorang roh tanpa kelas apapun. Dan di balik itu semua ternyata ia memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Kemudian kini tanpa adanya sebuah sekolah di mana Yun Chen ini menuntut ilmu dan mengasah skillnya. Kemudian terdengar seseorang berkata, "Hei, aku sekarang sudah merubah kelasku menjadi summoner dan aku sudah memiliki 3 hewan summon." Kemudian ia pun segera mengajak teman-temannya untuk mulai memasuki sebuah tim yang sudah dibentuknya. Karena saat ujian besok dirinya ini yakin akan dapat memenangkannya. "Hei, ku beritahu ya, kelasku ini Noble Magician, memangnya aku butuh bantuanmu. Bagaimana kalau kau yang ikut jadi bawahanku?" Karena tak menemui ujung dari sebuah permasalahan, ini mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan bertanding di luar kelasnya. Yun Chen yang mengamati itu pun kini mulai mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya kalau dipikir lagi, dirinya ini sudah datang ke dunia ini sejak 3 tahun yang lalu. Dan ia pun kini mulai memahami bagaimana cara kerja di dunia asing yang keras ini. 70 tahun yang lalu, dunia game dan dunia nyata tergabung menjadi satu. Sehingga semua itu memunculkan sebuah kehidupan manusia yang benar-benar baru, di mana semuanya telah berubah total. Ya layaknya seperti sebuah game, karena dengan munculnya level, kelas maupun senjata, ini menjadi cara untuk menilai kualitas dari seseorang. Maka seiring naiknya level seseorang, tubuh mereka menjadi semakin kuat. Skill maupun kelas yang hebat adalah cara untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dan karena itu semua, dunia ini tidak pernah damai. Di mana adanya monster game juga mulai muncul di dunia nyata. Seperti bencana, mereka menyebabkan kekacauan besar lainnya. Sehingga itu semua menegaskan bila ini adalah sebuah dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Ungkap Yun Chen di akhir pengamatannya. Lalu seorang guru tiba-tiba saja masuk ke dalam kelasnya. Dan ia pun segera membubarkan mereka semua. Di mana ia menyatakan bila keluarga di rumahnya pastilah sudah khawatir bila tidak segera pulang untuk menemui mereka. Lalu dilanjutkan guru tersebut dengan memerintahkan Yun Chen untuk segera menentukan kelas apa yang sebenarnya diminatinya. Dan ia pun segera menjelaskan mengenai kelebihan maupun kekurangan bila dirinya tidak merubah kelas ketika waktunya tiba. "Yun Chen, kau ini sebenarnya bodoh atau bagaimana?" Menurutnya meski orang tidak memiliki kelas bisa membuka banyak skill, namun semua itu masihlah di level rendah. Dalam artian skill yang dihasilkan pastilah lemah. Sehingga suatu hari nanti selisih antara yang memiliki kelas maupun tidak akan semakin terlihat jelas. Terlebih setiap kali mereka naik level, yang memiliki kelas akan mendapat lebih banyak atribut maupun poin skill. Sehingga akan lebih powerful ketika dirinya menggunakan kekuatan dari kelasnya. Kemudian Yun Chen pun segera mengatakan bila Pak Guru ini tidak usah mengkhawatirkannya. Karena tak hanya nilai bagus di akhir ujian nanti,
tapi tujuannya adalah menjadi yang pertama. Karena menurutnya poin skill ataupun poin atribut ia pun tidak peduli lagi. Sebab dirinya ini masih akan mendapatkan itu semua ketika tidak memilih kelas di dalamnya. Karena dirinya ini memiliki adanya sebuah sistem yang telah membantunya. Dengan dirinya berusaha berlari 10 kilometer, kemudian sit up 100 kali, push up 100 kali, dan squat jump 100 kali pula. Tapi kenapa dia tidak botak ya kawan? Anjay. Kayak siapa ayo? Lalu bila porsi latihan tersebut selalu dilakukannya, maka 10 poin atribut maupun 10 poin skill akan menjadi hadiah ekstra untuk dirinya. Bila orang lain untuk mendapatkan atribut poin dan skill poin, mereka haruslah menaikkan level di kelasnya. Namun Yun-chan ini dapat mendapatkan itu semua dengan cara menyelesaikan misi harian yang telah didapatkannya dari Saitama. Maka beberapa kelemahan yang telah dijelaskan oleh gurunya tersebut tidaklah berlaku untuk dirinya meskipun seluruh skill maupun atribut telah dibukanya. Dan ia pun hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memaksimalkan mereka semua. Maka daripada disebut tidak memiliki kelas, aku ini lebih cocok disebut sebagai pemilik semua kelas. Lalu karena semua skill sudahlah mencapai level maksimal, saatnya dirinya memaksimalkan atribut yang diinginkannya. Karena skill spesial ini hanya dirinya lah yang dapat melihatnya. Lalu tak hanya misi harian, ada pun misi kehidupan nyata. Dan sistem pun tidak pernah memberikan hadiah yang mengecewakannya. Dan ia pun kini menjadi cukup yakin bila pada ujian besok dirinya lah yang akan berada di peringkat pertama. Berpindah waktu di mana ini adalah hari yang ditentukan. Hari akan datangnya sebuah ujian. Dan kini terlihat di mana adanya seluruh anggota murid kelas 3 telah berbaris rapi dan mengisi penuh area ujiannya. Yang mana kini terlihat adanya 3 buah gate portal yang sudah menanti mereka. Dan ada pun gerbang yang berkepala 3. Tak lama dari situ, kini Pak Guru pun segera menjelaskannya. Di mana adanya gerbang dungeon tersebut memiliki 3 tingkat kesulitan. Maka semakin tinggi kesulitan dan semakin sedikit jumlah party di dalamnya, maka mereka semua akan mendapatkan poin yang lebih banyak dari yang lainnya. Dan tak lupa ia pun mengingatkan bila mereka semua haruslah semaksimal mungkin, tapi jangan juga terlalu memaksakan diri. Karena bila mati di dalam dungeon, maka ia benar-benar akan mati di dunia nyata. Lalu tak lama berselang kini terlihat di mana ketiga gerbang tersebut kini mulai terbuka. Dan ujian pun segera dimulai pastinya. Yang mana kini tampak mereka semua segera berteleportasi ke dalamnya. Setelah beberapa waktu lalu memutuskan dungeon level apa yang akan dimasukinya. Dan adapun murid kelas 1 maupun kelas 2 menyaksikannya dari sebuah monitor yang telah disediakannya. Seperti biasa, mereka semua cenderung membuat party. Ya, karena mampu bertahan hidup adalah sebuah hal yang penting. Mungkin hanya kelas roket yang berani memilih dungeon kesulitan lebih dan bergerak secara solo. Tunggu, bukankah dia bukan dari kelas roket? Mengapa dia pergi solo? Apa dia cari mati ya? Dan kini terlihat di mana Yun-chan telah memasuki sebuah dungeon, yaitu Goblin Dungeon dengan difficulty Nightmare. Dan ia pun bergerak secara solo, di mana mereka semua juga menatapnya dengan tatapan yang aneh. Mengapa si Yun-chan ini membawa banyak sekali senjata? Mungkinkah dia tidak memiliki kelas apapun? Tanya mereka mengamatinya. Kemudian kini terlihat di mana Yun-chan dengan cukup percaya diri memasuki dungeon secara solo dengan segala macam perlengkapannya. Sontak saja semua orang yang mengamati itu pun mulai mencemooh mengenai keputusan yang dibuatnya. Lalu dalam riuhnya suasana tak sedikit orang yang mulai menilainya, termasuk Pak Guru yang kini menjadi gugup setelah mengetahui Yun-chan masih saja tak memilih kelasnya. Menurutnya tak masalah untuk si Yun-chan tidak memilih kelasnya, namun mengapa ia juga memilih Dungeon Nightmare? Terlebih ia pun solo dalam penyelesaiannya. Bukankah ini gila? Ginseng, pastikan untuk memberiku sebuah penjelasan.
ungkap kepala sekolah kepada guru yang membimbingnya, dan ia bernama Dong Hyun. Dengan cukup gugup, guru itu pun menjelaskan bila Yun Chen ini memiliki bakat yang cukup hebat meskipun tanpa kelas diambilnya. Tak lama kemudian, kini terlihat di mana Yun Chen sudahlah mulai memasuki dungeon. Meskipun ia cukup percaya diri, namun ia harus berhati-hati dalam menyelesaikannya. Menurutnya, seperti yang diharapkan, solo Nightmare Dungeon itu sangatlah menantang. Bahkan itu membuat dirinya merasa gugup dan cukup merasa ketakutan hanya dengan berdiri di depannya. Namun bagaimanapun itu sensasinya, dirinya tetap berjalan maju untuk dapat menyelesaikannya. Hei, lihat, peralatannya ada tombak, perisai, pistol, tongkat, pedang, bahkan dia punya sarung tangan. Mungkinkah dia bisa menggunakan semuanya? Hei, ini adalah Solo Nightmare Dungeon. Banyak orang yang mati di sana. Sekarang dia akan menggigil ketakutan pastinya. Namun tak lama kemudian, kini terlihat di mana Yun Chen segera melompat, bergegas maju dengan cukup cepatnya. Yang mana ia pun menggunakan sebuah skill pendekar pedang pemula, yaitu Swift atau kecepatan. Dan semua orang pun cukup terkejut karena Yun Chen ini seakan sedang memburu waktu dalam menyelesaikannya. Dan kini terlihat segerombolan goblin mulai datang menyerbunya, di mana mereka semua dengan berbagai macam senjata bersiap menghadang siapapun yang telah datang mengganggunya. Namun dengan sangat cepat Yun Chen segera mempersiapkan tongkat sihir di tangannya. Dan ia pun segera melepaskan sebuah serangan dahsyat dari ujung tongkatnya. Skill penyihir tingkat pemula, Fireball. Dan benar saja, di mana bola api tersebut segera melayang cepat menghancurkan target di depannya. Sehingga membuat barisan para goblin pun menjadi porak-poranda dan segera hancur seketika. Oh my god, kekuatannya bahkan lebih kuat dari ledakan bola api yang biasa dipelajari oleh para penyihir. Lalu mengapa di dalam tongkat tersebut terdapat pedang juga? Mungkinkah ia akan menggunakannya? Sword in Staff. Ketika digunakan untuk tongkat sihir, maka menambah kekuatan 5. Dan ketika digunakan sebagai pedang, akan menambah 5 poin pula. Lalu tak lama kemudian, kini terlihat di mana skill assassin tingkat pemula segera dikeluarkannya. Step in Wind Flash atau tebasan angin. Dengan begitu cepat segera dilesatkannya, dan para goblin pun satu persatu segera tumbang dibuatnya. Yang mana kecepatan serangan tersebut ia lesatkan kepada para goblin yang berhasil selamat dari fireball yang dikeluarkannya. Dan ia pun sekali lagi kini harus bersiap menghadapi para goblin yang tersisa. Tak lama kemudian sebuah skill dengan begitu cepatnya segera dilesatkannya. Yang mana beberapa tebasan tersebut segera membuat para goblin terbakar tak berdaya. Hei, mungkinkah itu skill pedang magis Wind Fire Slash? Tapi bagaimana bisa skill dari pendekar pedang magic menjadi sekuat itu? Tanya mereka penasaran. Lalu menurut mereka mengapa si Yun Chen ini padahal sedang sendiri, tapi kekuatannya setara dengan magician, assassin ataupun swordman magician. Kemudian masih dilanjutkannya dengan membahas kecepatan yang tak masuk akal bagi mereka. Jika yang menambahkan atribut pertahanannya, pastinya kecepatannya luar biasa. Tapi bukankah bola api tak seharusnya begitu merusak? Bahkan tebasan anginnya pun juga terlihat tampak kuat. Ungkap rasa penasaran mereka sembari masih terus mengamatinya. Dan kepala sekolah pun juga merasa tak percaya dalam menyaksikannya. Lalu menurut Ginseng, Yun Chen ini memiliki kemampuan mampu menaikkan skillnya 2 peringkat dari lainnya. Maka ia pun termasuk all-round dalam bakatnya. Kemudian menurut Pak Kepala, pada usia 15 tahun, tidak semua orang dapat dibangkitkan akan kemampuan maupun bakat yang dimilikinya. Maka bagi mereka yang telah dibangkitkan bakatnya, akan sangat mempengaruhi profesi maupun kelas yang dipilihnya. Bagi mereka yang membangkitkan bakat sihir, akan memilih profesi kelas yang berhubungan dengan sihir ataupun magic di dalamnya. Kemudian mereka yang membangkitkan bakat prajurit akan meningkatkan kecepatan maupun ledakan serangannya.
Mereka akan memilih pedang ataupun assassin tergantung jenis profesi ataupun kelas yang diminatinya. Namun bila mengingat bakat Elrond yang dimiliki Yun-chan ini, sepertinya peringkat C+ adalah kemampuan maksimal yang dapat diraihnya. Karena skill tersebut hanya bagus di awal tapi tidak melangkah lebih jauh di tahapan selanjutnya. Tapi Pak, bakat bertarungnya sangat bagus, akurasi sihirnya juga luar biasa, kombinasi skillnya juga sempurna. Tapi sayang sekali limitnya rendah, ungkap mereka menegaskan pengamatannya. Namun terlepas dari itu semua, Pak Guru Ginseng ini selalu mengingatkan supaya Yun-chan segera merubah kelasnya. Lalu tak lama berselang kini terlihat di mana ronde pertama telah berhasil dilaluinya, yang mana para goblin sudahlah musnah dalam menghadapi pertarungan sengit melawannya. Dan Yun-chan pun kini telah sampai menuju lokasi dungeon berikutnya. Lalu kini terlihat di mana pintu mulai terbuka dan tampaklah para barisan goblin yang lebih banyak tak seperti sebelumnya. Dan pastilah mereka ini jelas lebih kuat dan lebih gesit terlihat dari penampilannya. Dan ia pun harus bersiap adu mekanik menghancurkan mereka semua. Monster Red Goblin level 12 kelas Bronze, skill spesialis api tipe Fireball dan Fire Bullet. Master Goblin Centurion level 14 kelas Silver, skill Berserk Shockwave War Trample. Kemudian ada pun Goblin Rider dengan level 11 kelas Bronze, skill Accurate Throw Berserk. Dan itu semua adalah skill analisis yang sedanglah Yun-chan lakukan untuk dapat menentukan musuh manakah yang akan ia habisi terlebih dahulu supaya dapat dengan mudah menyelesaikan rondenya. Dan ia pun cukuplah memahami bila goblin yang di depannya terdapat 100 lebih setelah dirinya usai dalam menganalisisnya. Lalu kini terlihat di mana seorang goblin mulai memberikan perintahnya. Namun tak seperti pertarungan yang sebelumnya, kini mereka menggunakan sebuah irama. Dan mereka pun segera bekerja sama sesuai dengan kode yang didengarnya. Lalu setelah mengamati hal tersebut, kini Yun-chan mulai memahami situasinya. Dan ia pun segera memutuskan skill apa yang akan segera digunakannya. Priest Novice Skill Illumination atau skill pendeta pemula segera dikeluarkannya, di mana saat itu juga sebuah cahaya terang segera keluar dari ujung tongkatnya sehingga mengganggu pandangan para goblin yang saat ini sedang menatapnya. Tak lama dari situ ia pun segera mengaktifkan sebuah skill assassin yaitu Stealth atau bergerak dengan cepat dan tak terlihat menuju targetnya. Dan ia pun segera bersiap membunuh penyihir berbahaya, yang mana itu adalah strategi awal yang telah dipilihnya. Lalu segera dilanjutkannya dengan mengeluarkan skill assassin pemula yaitu Throat Cutter, sehingga skill tersebut mampu menghabisi monster goblin penyedia buff untuk mereka semua. Dan Yun-chan pun akan menjadi lebih mudah dalam dirinya menyelesaikan sisa pasukannya. Tak lama kemudian segera dilanjutkannya dengan mengeluarkan skill assassin tingkat pemula yaitu Clone atau skill bayangan tipe assassin dengan tambahan atribut 35% dari total powernya. Tak lama kemudian ia pun segera menghabisi para pasukan goblin satu persatu dengan menggunakan skill assassin yang telah maksimal pula. Skill Backstab, kemudian ada pun skill Heart Pierce, lalu skill Reach Break, di mana itu semua ia lesatkan dengan begitu cepat sehingga para goblin tak lagi mampu mengatasinya. Lalu ia pun masih saja bergerak dengan 4 klon yang telah dikeluarkannya sehingga mampu dengan cepat menghabisi para goblin yang tersisa. Namun tak lama kemudian kini terlihat salah satu goblin mulai mengeluarkan skill spesialnya. Dan ia pun tampak menjadi kekar hingga menakuti goblin lainnya. Seperti yang diharapkan, tipe bos sudah mulai masuk ke mode mengamuk, ungkap Yun-chan mengamatinya. Tak lama dari situ, kini goblin itu pun segera menghampirinya. Namun Yun-chan dengan sigap mampu menghindar sekaligus memperlebar jaraknya. Dan dirinya pun kini telah mulai bersiap menggunakan skill dari kelas lain yang telah disiapkannya, yaitu skill Summoner tingkat pemula, Summon Water Element.
Namun apa yang terjadi? Di mana suasana kini kembali menjadi riuh karena monitor utama tak lagi menampilkan Yun Chen dalam pertempurannya. Sehingga itu semua membuat kecewa para penonton yang sedanglah menyaksikannya. Kemudian menurut para guru yang sedanglah menyaksikannya, Yun Chen ini mampu menggunakan skill magician, skill assassin, maupun skill summon dengan begitu terampilnya. Mungkinkah dia monster? Aku itu tidak melebih-lebihkannya, tapi dia seharusnya selevel dengan profesor. Banyak assassin elit yang bahkan tidak sesuai dengan standarnya. Karena menurut guru tersebut, Yun Chen ini termasuk murid yang jenius dalam dirinya menguasai banyak skill yang dipelajarinya. Kemudian kini terlihat di mana summon water element sedanglah bertarung menghadapi para goblin yang tersisa. Dan Yun Chen pun kini sedang bersiap menghadapi pertarungan akhir melawan bos goblin yang tak lagi berada dalam mode berseknya. Di mana pertempuran satu lawan satu akan segera dihadapinya. Lalu tak butuh waktu lama, kini terlihat di mana goblin tersebut segera melesat maju. Dan ia pun melompat dengan begitu cepatnya. Tapi lagi-lagi dengan cukup tenang, Yun Chen segera mengeluarkan skillnya. Skill mekanik trap. Di mana skill tersebut mampu menahan gerakan musuh selama 2 detik setelah goblin tersebut terjebak di dalamnya. Dan Yun Chen pun kini mulai bergegas mengeluarkan skill fireball yang telah dipersiapkannya. Sehingga skill tersebut mampu mengenai goblin yang tak lagi dapat menghindar setelah dirinya terjebak skill mekanik sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Setelah menerima luka, goblin tersebut segera bergegas kembali menyerangnya. Yun Chen yang telah menunggunya, ia pun segera melompat mundur untuk menghindarinya. Karena skill trap lainnya telah ia siapkan, memaksimalkan kelas mekanik yang juga telah dikuasainya. Dan benar saja, di mana kini tampak goblin tersebut sekali lagi jatuh ke dalam perangkapnya. Dan bam, sebuah ledakan keras kembali ia rasakan setelah Rajo itu terpicu karena gerakannya. Di mana skill mekanik trap tersebut kini tengah meledak dengan begitu kerasnya. Sehingga ledakan tersebut mampu mengagetkan seluruh monster yang berada di sekitarnya. Dan itu semua sontak memeriahkan pertarungan yang sedang dihadapinya. Sudahlah, berhentilah berakting. Aku tahu serangan tersebut tak akan mampu membunuhmu. Lalu tak lama kemudian kini terlihat di mana goblin tersebut masihlah tegak berdiri meskipun seluruh luka telah ada di sekujur tubuhnya. Lalu segera dilanjutkannya dengan bersiap melesatkan skill ultimate-nya. Namun Yun Chen yang telah menyadari itu pun segera bersiap menyambutnya dengan skill kelas yang lain, yaitu skill druid tingkat pemula. Di mana skill tersebut segera keluar dari alah tanah di bawah kakinya. Dan dengan begitu cepat skill tersebut segera mengikatnya. Druid skill Root Angel. Lalu segera dilanjutkan Yun Chen yang kembali menyerang menggunakan skill druid. Di mana skill tersebut dengan leluasa menghajarnya karena saat ini goblin tersebut masih saja terperangkap di dalamnya. Lalu di tengah intensnya goblin tersebut yang mencoba meloloskan diri, sebuah skill lain sudahlah Yun Chen persiapkan, yaitu skill penyihir pemula Frost Bullet, di mana serangan ini datang dengan bertubi-tubi sehingga mampu menyebabkan kerusakan beku, menurunkan kecepatan goblin tersebut sebesar 35%. Kemudian kini terlihat di mana goblin tersebut segera mendapatkan serangan dengan begitu telaknya. Namun menurut Yun Chen semua tak akan berhenti di situ. Yang mana kini terlihat beberapa kombinasi skill sudahlah disiapkannya, yaitu skill mekanik M2201 Flying Drone. Kemudian skill magician tingkat pemula Thunder. Lalu disusul dengan skill magic lainnya yaitu Water Arrow. Dan tak berhenti sampai di situ, di mana kini tampak sebuah skill summon tingkat pemula segera digabungkannya. Dan benar saja, di mana kini tampak berbagai macam serangan tersebut segera menghajarnya.
menerjang dengan begitu cepat ke arah goblin tersebut yang tak lagi mampu menghindarinya. Sontak saja, semua serangan itu membuat para penonton yang menyaksikannya menjadi terdiam dan terkesima. Terlebih pertarungan tersebut Yun Chen lakukan di dalam kelas Nightmare yang tak semua orang berani memasukinya. Penguasaan kontrol dan combo seperti itu terlalu mengerikan, ungkap mereka yang menyaksikannya. Lalu menurut para guru, Yun Chen ini menggunakan fireball untuk menghalangi pandangan goblin. Kemudian ketika dirinya mulai menginjak jebakannya, semuanya menjadi berakhir. Menggunakan semua kontrol profesional dengan kombonya, tak pernah memberikan musuh kesempatan untuk bertahan hidup. Yang lebih mengerikan adalah ketika Yun Chen ini menggunakan otaknya untuk menggunakan semua skill dan mempertimbangkan antara kombinasinya. Karena dengan fire atribut ditambah dengan lightning atribut membuat goblin tersebut menjadi lumpuh. Dan ia pun segera mengakhiri gerakannya menggunakan skill druid yang dimilikinya. Kemudian adapun Yun Chen ini mampu menggagalkan skill War Trample sehingga ia dapat dengan mudah menguasai alur pertarungannya. Ya, selamat ya Pak Jinseng. Murid kelasmu Yun Chen ini mungkin akan mendapatkan 5 besar di provinsi. Bahkan ia memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor sekolah loh. Lalu menurut Pak Kepala Sekolah, mungkinkah mereka terlalu meremehkannya? Karena ia pun berpikir jika si Yun Chen ini setidaknya akan mendapatkan 3 teratas dari catatan sekolah. Dan dengan dirinya memasuki 9 teratas di provinsi, maka Yun Chen ini akan dapat membantu sekolah menjadi lebih terkenal. Baiklah Pak Jin, silahkan kemari, duduk di sampingku, ungkap Pak Kepala yang tak lagi menggerutu seperti sebelumnya. Sepertinya tanpa kelas adalah yang terbaik ya Pak, aku tak ingin jadi magician lagi. Lalu menurut guru tersebut, bahkan dirinya ini satu skill magic saja tak juga dikuasainya. Dan ia pun sedikit mengingatkan, bila mereka semua tak akan bisa menirunya. Dan ia pun segera memberikan nasihatnya, bila pemilihan kelas tak bisa buat main-main, karena itu semua jelaslah berhubungan dengan keselamatannya. Jadi kita semua hanya bisa belajar dari dirinya ya, ungkap mereka mengamati pertarungannya. Akhirnya Yun Chen pun telah tiba di stage berikutnya. Karena tak ingin kehilangan waktu, dirinya memutuskan untuk segera membuka dan memasukinya. Namun keputusan tersebut sontak membuat gelisah para penonton yang melihatnya. Seakan Yun Chen ini terlalu ceroboh dalam keputusannya. Yang mana menurut Pak Kepala, Yun Chen ini memiliki banyak waktu. Mengapa ia tak beristirahat sebelum memasuki stage berikutnya? Kemudian menurut Pak Guru Jinseng, Yun Chen ini sepertinya sedanglah memburu waktu. Karena adanya perhitungan limit jugalah merupakan penilaiannya. Dan adapun sebuah batas dari Beastwater yang sedang disumonya, sehingga itu semua cukup menjadi alasan untuk dirinya mengabaikan waktu istirahat yang dimilikinya. Kemudian menurut juniornya, si Yun Chen ini sepertinya tak sekedar mencari mati, karena adapun pistol, sarung tangan maupun perisai belumlah digunakannya. Tapi tidak mungkin juga kan dia mahir di semua penggunaan senjata. Karena menurut guru tersebut, mungkin semua yang ia bawa hanyalah sebagai pengisi ruang kosong dalam inventorinya. Terlebih monster yang berikutnya tak akan selemah monster sebelumnya. Sekarang coba perhatikan, dia ini sudah menggunakan banyak mana. Bahkan ia sendiri mengabaikan waktu istirahat untuk pemulihannya. Aku yakin Yun Chen ini cari mati, ungkapnya cukup merasa kecewa karena keputusan gegabah telah diambilnya. Namun kini tampak Yun Chen dengan begitu cepat segera menganalisisnya. Dan ia pun cukup memahami musuh yang berada di depannya adalah goblin maupun saman tingkat tinggi. Karena dirasa skill summon telah hampir tiba limit waktunya, ia pun kini hanya berdiri dan memancing musuh di depannya. Sontak itu semua membuat para monster segera menyerang dengan begitu kompaknya, di mana berbagai macam jenis sihir segera menuju targetnya. Dan Yun Chen pun kini coba mengatasinya menggunakan water summon untuk bersiap menahan seluruh serangan yang menargetkannya.
Dan kini terlihat monster summon yang hampir mencapai limit waktunya ia manfaatkan untuk menguras serangan musuh yang telah menyerang bersama-sama. Sehingga serangan tersebut mampu diatasinya dengan cukup efektif menggunakan kemampuan skill yang dikuasainya. Ya, meski serangan tersebut begitu dahsyat, namun Yun Chan ini sudahlah memprediksinya menggunakan skill analisis sehingga dirinya mampu selamat dari semua efek kekuatan ledakan yang diterimanya, hingga membuat para goblin terbelalak tak percaya. Baiklah, saatnya kita mulai pertarungan yang sesungguhnya, ungkap Yun Chan sembari mengeluarkan kedua buah pistol yang sudahlah ia siapkan dalam genggamannya. Dan pertarungan ronde ketiga pun segera dimulai pastinya. Kemudian menurut Pak Kepala, kelas penembak jitu itu memiliki banyak sekali subskill di dalamnya. Terlebih ia pun masihlah di kelas dasar, sehingga akan tersedia banyak sekali macam jenis skill yang harus dipelajarinya. Bahkan sharpshooter atau penembak jitu memiliki jumlah keterampilan skill lebih banyak dari kelas lainnya dan terkenal sangat sulit untuk dikuasainya. Lalu bila mengingat damage yang dihasilkan begitu tinggi, akan sayang bila tak dapat mengenai target tepat pada sasarannya. Itulah semua pembahasan yang membuat Pak Guru Jin Saeng cukup merasa gugup dalam menjelaskannya. Lalu dilanjutkan guru lainnya. Mungkin si Yun Chan ini tak menyadarinya bila penembak jitu itu termasuk kelas yang rumit. Terlebih bila skill ini haruslah diaplikasikan dalam pertarungan yang sesungguhnya. Namun kini mulai terlihat sebuah tembakan segera dilesatkannya dan beberapa junior pun mulai bersorak menyemangatinya. Lalu tak lama kemudian satu monster goblin pun mulai terkena serangannya, di mana dirinya tertembak tepat di kepalanya, sehingga serangan itu pun mampu dengan cepat menghabisi salah satu goblin di depannya. Skill penembak jitu, Hit Pursuit, yaitu skill tembakan membunuh dan akan mendapatkan satu stack di dalamnya hingga maksimal 25 stack yang dapat dikumpulkannya. Lalu segera dilanjutkan Yun Chan dengan menggunakan skill penembak jitu lainnya, Killing Intent. Setiap niat membunuh yang sukses dieliminasinya akan meningkatkan 2% akurasi maupun moving speed dalam pertarungan selanjutnya. Sehingga itu semua sangat membantunya. Lalu kini tampak salah satu goblin sekali lagi berhasil dikalahkannya. Target terkena hit pursuit, maka kini Yun Chan memiliki 2 stack Killing Intent di dalam skillnya. Dan lagi-lagi target ketiga mulai memberikan stack tambahan untuk dirinya setelah sesaat lalu Yun Chan berhasil menghabisinya. Tak jauh dari situ, kini goblin lainnya mulai memberikan perlawanannya. Serangan demi serangan segera dilesatkannya. Namun Yun Chan ini masihlah mampu menghindarinya dengan menggunakan skill penembak jitu tingkat pemula, Slide. Dan ia pun segera melanjutkannya dengan skill lainnya, Quick Pull. Dan beberapa tembakan cepat pun segera dilesatkannya sehingga mampu menghabisi beberapa goblin sekaligus. Tak lama berselang, kini giliran para goblin yang sekali lagi menyerangnya menggunakan berbagai macam skill magic yang tentunya semua serangan itu datang dengan cara bersama-sama. Dan Yun Chan pun kini kembali bersiap menghadapi seluruh serangan cepat yang menargetkannya. Kemudian dengan begitu cepat, ia pun bergegas melompat menghindari seluruh serangan yang datang menerjang, sekaligus dirinya ini melakukan pengisian peluru untuk kedua pistolnya, yang mana semua itu ia lakukan dengan begitu cepatnya menggunakan skill penembak jitu lainnya yang dikuasainya, yaitu Fast Reload. Lalu segera dilanjutkannya dengan kembali menyerang para goblin sembari dalam posisi melompat dengan dirinya mengaktifkan skill Critical Bullet maupun Explosive Ammo, sehingga kombinasi skill tersebut mampu menciptakan sebuah tembakan cepat menghabisi para goblin yang tak lagi mampu mengikuti semua gerakan cepat yang dilakukannya. Dan kini terlihat dirinya pun kembali mendarat, menyisakan penampakan mengerikan karena saat ini seluruh goblin yang dilawannya telah terbang tak bersisa. Hingga tak satu pun goblin yang mampu selamat dari dahsyatnya akurasi maupun serangan yang dihasilkannya. Wah, ini benar-benar gila, semuanya headshot. Ini mah seperti festival pembantaian namanya, ungkap mereka menyaksikan pertarungannya. Dan mereka pun masih saja menyanjungnya, menatap tajam ke arah Yun Chan, seakan semua ini adalah pertunjukan mustahil namun mampu disuguhkannya. Aku yakin dia itu mungkin jenius di antara para jenius.
Bahkan juara ujian di tahun sebelumnya menjadi tak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan teknik penguasaannya, ungkap guru tersebut yang terkejut tak percaya. Lalu menurut salah satu guru yang mengamatinya, Yun Chan ini sedari tadi tak menggunakan potion apapun dalam penyelesaiannya. Yang mana semua itu berarti isi tas di dalamnya hanyalah berisi ranjau rahasia maupun peluru cadangan yang dibawanya. Karena tas yang digunakannya pastilah memiliki batasan, meskipun aturan menggunakan potion pun jugalah dibatasi dalam ujiannya. Tak ada kesalahan maupun kekurangan sama sekali. Dia itu sembrono ataukah terlalu percaya diri, ungkap Pak Kepala mengamatinya. Tak lama kemudian Yun Chan ini mulai bergegas melanjutkan ujiannya, yang mana pistol yang digunakannya pun kini tak lagi mampu mempertahankan durabilitasnya. Karena sepertinya senjata ini telah mencapai limit ketahanan dalam fungsinya. Dan ia pun memutuskan segera membuangnya, seakan semua skill menakjubkan yang ditunjukkannya tak menjadi masalah bila tak ia gunakan untuk menghadapi bos terakhir di dalam ujiannya. Kenapa dia malah membuang pistolnya? Oh, itu karena kualitasnya. Itu kan pistol termurah, Black Iron. Mendengar sesuatu yang mengejutkannya, kini Pak Kepala memarahi Ginseng. Mengapa seseorang jenius seperti dirinya tak diberikan senjata yang layak untuk mengikuti ujiannya? Lalu menurut Pak Guru Ginseng, Yun Chan ini tak memiliki orang tua. Terlebih dirinya pun jugalah masih harus membiayai adik perempuan yang ia punya. Sehingga itu semua mengejutkan Pak Kepala yang sebenarnya dirinya ini juga ingin sekali membantu membelikannya. Lalu tak lama berselang kini terlihat di mana Yun Chan telah tiba di ruangan bawah tanah tempat adanya bos terakhir dari Dungeon Goblin Nightmare yang sudahlah menunggunya. Dan lagi-lagi ia pun tak menggunakan waktu istirahat, malah memilih bergegas memasukinya. Ya semoga saja peringkat pertama provinsi dapat dimenangkannya. Oh iya, jika peralatan menjadi hambatannya, kau itu tak akan jadi guru lagi ke depannya, ungkap Pak Kepala kepadanya. Dan akhirnya Yun Chan ini mulai memasuki dungeon pos terakhir dari ujiannya. Menurut mereka semua, kemungkinan saat ini para murid lainnya masihlah melawan Goblin Centurion. Dan mereka pun cukup merasakannya bila Yun Chan ini sepertinya akan mampu meraih peringkat pertama sekaligus menorehkan sejarah yang belum pernah ada. Bahkan saat ini senior Yun Chan ini belumlah menunjukkan skill tombak ataupun perisai yang telah dibawanya. Namun tiba-tiba saja layar monitor tak lagi menampilkannya. Namun tak lama berselang kini terlihat seseorang dengan cukup terkejut menyaksikan monitornya, di mana pemandangan mengerikan mulai terlihat dan ditampakkannya, yang mana seseorang tengah terluka parah dan bahkan ada pun yang meninggal setelah sesaat lalu mencoba menyelesaikan ujian kelulusannya. Lalu segera disusul oleh pemandangan lain, di mana para murid dari satu tim tersebut tengah terluka parah setelah melewati pertarungan intens sebelumnya. Dan mereka ini ternyata dari kelas roket yang termasuk kelas unggulan di sekolahnya. Namun saat ini mereka semua terlihat kewalahan melawan Snake Goblin Centurion dalam pertarungannya. Hingga membuat beberapa dari mereka tak lagi mampu menggunakan returning scroll untuk keluar dari dungeon dan menyelamatkan dirinya. Kemudian kini terlihat beberapa dari senior mulai keluar dari dungeonnya. Dan kini tampak di detik-detik terakhir sisa dari mereka masihlah sempat kembali dengan returning scroll setelah menyerah dalam ujiannya. Dan mereka pun kini dapat selamat meski seluruh tubuhnya sudahlah diambang kritis. Hingga sebagian dari mereka bahkan tak mampu lagi berdiri dengan kedua kakinya. Dan itu semua bermula dari Goblin Centurion yang mulai memasuki mode War Trample hingga mereka pun tak lagi mampu mengatasinya. Lalu menurut mereka bahkan para senior ini jelas lebih kuat dari mereka semua. Namun di akhir ujiannya mereka masihlah gagal. Terlebih terdapat dari mereka yang mati dalam ujiannya.
Sehingga itu semua membuat para penonton merasa sedih sekaligus menghancurkan semangatnya. Kemudian Pak Kepala yang menyadari itu pun kini segera menugaskan untuk mereka semua menampilkan Yun Chen dalam pertempurannya. Sehingga semua itu mampu meningkatkan moral semua adik junior yang tengah gelisah melihat pertempuran sebelumnya. Dan akhirnya Yun Chen pun kini tengah memasuki ruang bos terakhir dari ujiannya. Dan dia pun masih terlihat tenang dalam menghadapi situasi mengerikan yang telah menantinya. Yang mana kini terlihat bos monster tersebut sudahlah menunggu di atas kursinya. Namun tiba-tiba saja terdengar beberapa suara. Manusia, ini bukan tempat yang bisa kau masuki seenaknya. Dan kini terlihat bos monster tersebut tampak marah setelah seseorang berhasil memasuki dan mengganggu wilayahnya. Di mana monster tersebut adalah jenis Lord Goblin level 16, skill misteri, menggunakan jubah merah sebagai simbol pemimpin goblin di antara monster lainnya. Sebenarnya Yun Chen ini cukup merasa terkejut bila monster ini mampu berbicara. Terlebih ini adalah kelas nightmare yang membuatnya sedikit gugup dalam menghadapinya. Lalu dilanjutkannya dengan coba menghilangkan rasa gelisahnya dengan dirinya mulai mengeluarkan skill Monk tingkat pemula yaitu Blood Burst, di mana skill ini mampu meningkatkan semua atribut yang dimilikinya sebesar 80% bersama dengan kekuatan serang maupun kecepatan yang dimilikinya. Namun semua itu hanya berlangsung selama 20 detik saja. Dan ketika efek tersebut menghilang, dirinya ini akan mulai menemui kondisi tubuh berkurang 75% dari kondisi normal yang dimilikinya. Sontak semua keputusan itu kini lagi-lagi membuat Pak Guru Ginseng merasa gemetar. Seakan memilih pertarungan dalam waktu 20 detik saja memiliki sebuah konsekuensi terberat yang malah diambilnya. Dan Pak Kepala pun juga terlihat sama, di mana pemilihan all in di awal adalah keputusan sembrono yang diambilnya. Sehingga ia pun kini tak lagi percaya diri untuk dapat menyaksikan pertarungannya. Lalu Yun Chen pun segera melesat maju, di mana limit waktu 20 detik adalah kekuatan yang dapat digunakannya. Sehingga ia pun haruslah dapat memaksimalkannya. Dan ia pun segera menebasnya. Dikeluarkannya kekuatan penuh menggunakan tombak di tangannya. Namun Lord Goblin tersebut kini sudah mampu membacanya dan ia pun segera menyerangnya lebih cepat dari serangan tombak yang Yun Chen kerahkan. Sontak kapak besar tersebut dengan begitu cepat segera membelahnya. Tanpa sempat si Yun Chen ini melesatkan tombak yang dimilikinya karena kekuatan monster di kelas Nightmare bukanlah isapan jempol semata. Terlebih ia pun adalah bos akhir dari sebuah dungeon yang dimasukinya. Mungkinkah senior Yun itu telah terbunuh hanya dengan sekali tebas saja? Tanya mereka gelisah menyaksikannya. Lalu menurut Pak Kepala itu semua hanyalah salah satu skill assassin yang dikuasainya, yaitu klon. Dan kini terlihat di mana Yun Chen sudah berada di belakangnya. Yang mana sebuah serangan kejutan sudahlah disiapkannya pula setelah saat lalu dirinya menggunakan skill stealth dalam penempatannya. Dan benar saja sebuah tebasan kuat telah berhasil Yun Chen berikan, di mana goblin tersebut tak lagi sempat menahannya ataupun menghindari sebuah serangan surprise yang telah ia berikan. Sehingga Lord Goblin pun kini harus menerima akibatnya karena dirinya telah meremehkan seseorang yang sudah datang menantangnya. Namun tak berhenti sampai di situ. Sebuah skill magic sudahlah disiapkannya menggunakan sebuah tongkat sihir yang telah ia posisikan tepat di depan matanya. Dan light, sebuah sihir cahaya segera keluar dari ujung tongkatnya, membuat goblin tersebut tak sempat mengantisipasinya, sehingga serangan tersebut sontak membuatnya kehilangan pandangan untuk sementara. Dan Yun Chen pun kini segera mundur untuk dapat menjaga jaraknya karena goblin tersebut masihlah dirasa cukup berbahaya. Dan ia pun kini mulai bersiap melesatkan serangan kuat berikutnya. Karena saat ini goblin tersebut masihlah mengerang berteriak kesakitan menahan serangannya. Dan benar saja sebuah tusukan cepat segera dilesatkannya mengarah cepat ke dada goblin yang tak lagi mampu menggunakan pandangannya. Namun apa yang terjadi di mana serangan tersebut kini malah berhasil dimentahkannya, ditahan dan tak sedikit pun dapat melukainya
karena saat ini dirinya mulai memasuki mode mengamuk hingga kekuatan tersebut mulai berlipat ganda dari sebelumnya. Dan tombak itu pun tengah patah dibuatnya sehingga Yun Chen kini harus mulai dari awal guna mempelajari strategi seperti apa yang harus kembali digunakannya. Namun dengan tiba-tiba sebuah serangan kuat kini mulai dilesatkannya menggunakan senjata kapak besar dalam genggamannya. Dan serangan itu pun mampu menghasilkan sebuah ledakan besar karena hentakan tersebut ia keluarkan dalam mode mengamuk setelah sesaat lalu Yun Chen ini telah berhasil memprovokasinya. Tak lama berselang sisa ledakan pun mulai menghilang dan Yun Chen pun tengah mampu menghindarinya. Namun sekali lagi sebuah skill druid Rope Tangle telah berhasil menguncinya, menahan pergerakan kapak besar yang digunakannya. Sesaat kemudian Yun Chen pun kembali berpikir karena saat ini dirinya hanya memiliki sisa sedikit waktu, yaitu 13 detik dari skill Blood Burst yang masih digunakannya. Dan ia pun kini mulai mencoba serius guna menghadapi bos akhir yang sudahlah bersiap mengamuk, menghajar, menghabisi orang-orang yang telah datang mengganggunya. Sepertinya permainan baru saja dimulai, ungkap Yun Chen menghadapi pertarungannya. Kemudian para junior yang menyaksikannya pun kini mulai merasa gelisah dengan adu mekanik yang sesaat lalu telah disaksikannya. Seakan posisi tak diuntungkan sedanglah dialaminya. Lalu menurut Pak Kepala, Yun Chen ini telah mengaktifkan mode Blood Burst dan Lord Goblin telah memasuki mode Berserk. Maka keduanya sama-sama kuat sehingga senjata kelas Black Iron tak akan mampu lagi untuk menahannya. Sehingga kini dirinya pun segera mengancamnya. Bila Yun Chen ini gagal, semua itu adalah kesalahan Pak Guru Ginseng. Lalu menurut Pak Guru Ginseng, semua ini pastilah sangat mengkhawatirkan. Di mana skill Blood Burst adalah skill yang sangat singkat. Bahkan saat ini Yun Chen ini masih saja belum mampu menembus pertahanannya. Maka jika seseorang jenius meninggal karena senjata usangnya, pemecatan adalah hasil akhir yang akan diterimanya. Sebenarnya Yun Chen ini ingin segera mengakhiri Lord Goblin sebelum dirinya memasuki mode mengamuk. Namun karena semua tak jalan sesuai dengan ekspektasinya, maka ia pun segera mengaktifkan skill Wanderer, yaitu pengamatan titik lemah. Namun saat itu juga Lord Goblin tersebut sama sekali tak menunjukkannya. Bahkan hanya tampak gelap gulita setelah skill tersebut diaktifkannya. Dan ia pun kini kembali menyerangnya dengan kapak besar yang dimilikinya. Namun Yun Chen ini masihlah mampu mengimbangi kecepatan Lord Goblin sehingga beberapa serangan yang dikeluarkannya tak sedikit pun mampu mengenai target yang diincarnya. Hingga suatu titik jarak diantaranya mulai melebar setelah beberapa kali bertukar serangan. Namun Lord Goblin dengan begitu cepat menghentakkan kakinya menuju ke arah tanah guna mengeluarkan skill andalannya, Trample, gelombang tanah, yang mana skill tersebut memiliki area yang cukup luas di sekitarnya dan mampu menggetarkan tanah sehingga mengganggu posisi siaga yang dimiliki Yun Chen ketika bertarung melawannya. Kemudian segera dilanjutkannya dengan bergegas maju menyerangnya, di mana Yun Chen ini segera mengatasinya dengan bersiap mengeluarkan Swordman skill atau pendekar pedang pemula yang dikuasainya, Block. Dan benar saja serangan kuat tersebut segera mengenainya, menghancurkan pertahanan atau skill block yang dikeluarkannya, sehingga membuat Yun Chen segera terhempas dan terlempar mundur, menabrak sebuah dinding yang berada tepat di belakangnya. Lalu kini terlihat di mana durasi Blood Burst hanya tersisa 9 detik saja dan posisi tak diuntungkan semakin mendesaknya. Di mana itu semua semakin membuat tegang para penonton yang sedang menyaksikannya. Kemudian menurut Pak Kepala, jika saja peringkat senjata yang dibawanya lebih tinggi sedikit saja, maka semua ini akan dapat berakhir lebih cepat dari ini semua. Terlebih ia pun sama sekali tak membawa healing potion dalam inventorinya. Kemudian Goblin itu pun segera datang menghampirinya, di mana Yun Chen ini masihlah diam, tergeletak lemas tak berdaya. Lalu segera dilanjutkannya dengan bersiap menyerang menggunakan kapak di tangannya. Seakan serangan ini adalah hasil akhir bagi mereka semua yang datang mengganggunya. Namun apa yang terjadi? Di sisa 7 detik terakhir, Yun Chen ini tiba-tiba saja mengeluarkan salah satu skillnya, yaitu Druid skill, Thorn Vines, yang mana skill tersebut segera menyerangnya.
berusaha menyerbu guna dapat menghambat gerakan yang dimilikinya. Lalu menurut para junior, mengapa Goblin ini terlihat cukup gugup hanya menghadapi skill druid, padahal bahkan senjata kelas baja yang sebelumnya mampu dipatahkannya. Kemudian menurut Yunchen, secara logika semua monster itu pastilah memiliki sebuah kelemahan dalam dirinya. Dan bukan berarti skillnya ini tak lagi mampu menganalisis karena dirinya yang begitu sempurna, melainkan sepertinya kelemahan tersebut sengaja disembunyikannya. Dan ia pun kini cukup merasa gugup setelah mendengar analisis yang dikatakannya. Yang mana itu semua karena titik lemah yang dimilikinya terdapat pada bagian belakang yang tertutup rapat oleh jubah merah yang dikenakannya. Dan skill druid itu pun masih saja memburunya. Lalu dilanjutkannya dengan mempersiapkan skill Flame Fist dari item sarung tangan yang dikenakannya, di mana durasi Blood Burst juga tinggal tersisa 3 detik saja. Dan benar saja, di mana kini tampak skill druid tersebut mulai sekali lagi menguncinya saat dirinya merasa gugup karena telah diketahui akan sebuah titik lemah yang dimilikinya, sehingga serangan pukulan api tersebut segera menerjang ke arah tepat bagian kelemahannya. Namun di saat-saat terakhir, Lord Goblin tersebut tengah berhasil melepaskan kunciannya dan ia pun segera membalik badannya, berusaha menghindari serangan fatal menuju titik lemah yang ditargetkannya, sehingga itu semua membuat serangan tersebut menghantam di bagian dadanya. Kau itu cukup mengejutkanku, semua serangan itu tak berarti apa-apa untukku, ungkap Lord Goblin sembari terhempas setelah menerima serangan di bagian dadanya. Dan durasi Blood Burst pun segera berakhir, sehingga membuat tubuh Yunchen seketika melemas setelah terkena efek dari skill yang digunakannya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga ternyata patahan tombak tersebut sengaja Yunchen siapkan dengan posisi berdiri, sehingga semua itu akan segera menancap pada bagian titik lemah Goblin yang tak lagi mampu dilindunginya. Dan benar saja, serangan itu pun kini tengah berhasil mengakhirinya, membuatnya tertusuk tombak tepat di bagian belakangnya. Dan kini terlihat Yunchen mulai mencoba berdiri meski kondisi tubuhnya sudahlah mengalami drop akibat skill yang digunakannya. Namun pada akhirnya dungeon tingkat Nightmare tersebut telah berhasil diselesaikannya dengan catatan waktu 14 menit 47 detik. Dan ia pun bergerak secara solo pastinya. Juga tak lupa beberapa hadiah telah menanti dari penaklukan dungeon yang telah diselesaikannya. Sebenarnya saat ini penilaian dungeon telah dilakukan oleh sebuah sistem, dan dari tingkat kesulitan maupun waktu yang dibutuhkan, Yunchen ini telah mendapatkan sebuah peringkat triple S dalam penaklukannya. Dan ia pun menjadi orang pertama yang berhasil menerima 15.000 XP, 20 poin atribut sekaligus 20 poin skill sebagai tambahannya. Dan ia pun menerima Green Forest Soldiers Rarity Gold bintang 1, Green Forest Belt maupun Green Forest Fist Gloves. Lalu tak sampai di situ, ia pun juga menerima sebuah titel, yaitu Goblin Slayer, yang mana memiliki sebuah efek 25 kerusakan bila dirinya menyerang monster goblin di kemudian hari. Adapun dirinya ini telah mendapatkan kenaikan 3 level sekaligus sehingga dirinya kini berada di level 13. Dan ia pun cukup optimis mengenai posisi pertama yang akan diterimanya sebagai murid teratas di Provinsi Jiangnan. Lalu tak lama dari situ, kini ia pun diberikan 3 buah pilihan mengenai skill tambahan yang didapatkannya dari penyelesaian dungeon tersebut. Dan ia pun segera memilih salah satu skill yang sesuai dengan gaya bertarungnya, yaitu Quick Cast. Ketika menggunakan skill magic, maka akan mempersingkat waktu casting yang digunakan dan mampu memadukan gerakannya. Dan skill itu pun segera diterimanya sebagai tambahan bonus dari orang pertama yang telah berhasil menaklukkan dungeon di peringkat Nightmare pastinya. Kemudian dilanjutkannya dengan segera memeriksa mengenai item hadiah yang sebelumnya telah didapatkan, yaitu merupakan 3 set item Green Forest Belt, Shoulders, and Gloves, yang mana bila terdapat 3 set Green Forest akan mendapatkan Vitality, Magic Power, dan pemulihan kekuatan fisik setelah 5 detik dalam pertempurannya. Dan ia pun bergegas memutuskan untuk segera kembali setelah selesai dalam menganalisis seluruh hadiah yang telah didapatkannya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga kini semua orang mulai berteriak, bersorak, sekaligus memanggil namanya.
karena pertunjukan yang diperlihatkannya benar-benar dirasa spesial, fenomenal, tak seorang pun mampu meniru teknik bertarungnya. Lalu menurut Pak Kepala, hasil ujian akan segera diberikannya, namun paling lambat dalam kurun waktu 7 hari penilaiannya. Dan ia pun segera diperhatikan dengan dirinya kini diberikan servis tambahan, yaitu pulang diantarkan dengan sebuah mobil yang biasa digunakan oleh Pak Kepala Sekolah ketika ia bekerja. Lalu menurut Pak Kepala Sekolah, pertarungan Yun Chan kali ini sangatlah luar biasa. Mungkin dirinya akan berada di peringkat 3 teratas di Provinsi Jiangnan. Dan ia pun mengingatkan akan sebuah hadiah yang telah menanti di akhir pengumuman. Dan kini terlihat Yun Chan telah sampai di tempat kediamannya setelah seharian penuh berjuang dalam ujiannya, di mana saat ini ia pun disambut oleh adik perempuannya yang telah selesai menyiapkan sebuah makanan lezat di atas meja. Lalu menurut Yun Chan, selama ini mereka hanyalah hidup berdua karena adapun sosok ayah telah meninggal karena invasi orc di kerajaan sebelumnya, dan itu semua terjadi 10 tahun silam. Kemudian bila mengingat ibunya, sosok ini telah berjuang membesarkan mereka, namun dirinya ini jugalah harus meninggal karena mengidap serangan jantung di beberapa tahun sebelumnya. Kemudian adapun sebuah senjata yang telah ia gunakan adalah sebuah warisan terakhir dari ayahnya yang berupa barang antik tua. Karena memahami hal tersebut, Yun Chan ini berusaha berlatih keras supaya di kemudian hari dapat mengambil alih seluruh pekerjaan rumah sekaligus memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. Dan ia pun teruslah berjuang dengan sangat keras untuk dapat membahagiakan satu-satunya bagian dari keluarga yang masihlah tersisa, yaitu adik kecil perempuannya. Kemudian 5 hari pun tak terasa berlalu, dan Yun Chan pun kembali ke dalam rutinitas biasanya, yaitu berlatih untuk menambah kuat skill yang dimilikinya. Sebenarnya di wilayah ini terdapat 7 universitas teratas, bahkan memiliki skill dasar yang begitu banyak, sehingga dirinya ini haruslah segera mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Dan ia pun kembali ke rumahnya setelah seharian penuh melatih dan menaikkan skillnya. Namun dengan begitu mengejutkan, adik kecilnya segera datang menyambutnya. Dengan begitu senang, ia pun mengatakan bila Yun Chan ini telah mendapat peringkat pertama di seluruh provinsi Jiangnan. Karena semua informasi tersebut ia dapatkan dari ponsel Yun Chan yang telah ia tinggalkan. Lalu tak lama kemudian telepon pun segera berbunyi. Dan ia pun segera mengangkatnya karena telepon tersebut berasal dari Pak Kepala. Datanglah ke kantor kepala sekolah. Orang-orang dari beberapa universitas akan segera tiba. Kok itu harus segera memilih universitasnya? Teriak Pak Kepala yang ternyata sudahlah terus menelponnya sejak waktu yang cukup lama. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita I'm God Killer di part pertama. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.